مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku dan pemirsa TV pada TV di mana-mana Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beraktivitas menjalani kehidupan kita. Semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga insya Allah hari kita bisa lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya yang telah kita lalui. Baiklah, saya mohon izin tadi diantarkan bahwa sebagian teman-teman belum ada yang pernah berjumpa, baru melihat di YouTube. Saya harus mohon maaf bila tampilan saya hari ini tidak seperti yang Anda harapkan dan tidak sama dengan YouTube. Mudah-mudahan Anda bisa toleran karena judul kita hari ini toleransi dalam Islam. Baik, kita akan mencoba membiasakan dulu kaidah dalam ketentuan hasanah pemikiran dan keislaman kita, bahwa para ulama kita sudah memberikan batas dalam setiap kajian membahas sesuatu. Kita penting untuk mengetahui batas yang kita kaji dulu, batasan materi dan pengertian tema yang dimaksud, sehingga dengan itu kita bisa fokus pada apa yang akan kita kaji, kemudian sepakat dengan ketentuan yang kita kaji, yang dengan itu manfaat bisa lebih banyak kita dapatkan. Karena itulah kita akan coba dulu definisikan tema yang telah dihadirkan dalam kesempatan ini. Kemudian kita turunkan turunan dalilnya. Setelah itu kita dengar pendapat para ulama, baru kemudian kita pahami dengan lebih luas. Materi kita sekiranya menghadirkan nanti diskusi-diskusi, maka saya akan batasi dulu bahwa materi ini, diskusi ini dibangun dengan dasar argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada yang kemudian dipersoalkan, kita diskusikan, maka akan lebih mulia jika semua itu didasarkan pada argumentasi ilmiah, sehingga dengan itu manfaat bisa kita lebih dapatkan dan lebih dalam, insyaallah. Sepakat sampai sini? Baik, jelas? Belum kita mulai. Bagaimana bisa jelas? Belum, kita mulai dulu baru kita berjelasnya. Baik, kita mulai bahasan kita. Saya mau izin untuk berdiri. Tema yang diberikan untuk dikaji adalah toleransi dalam Islam. Teman-teman sekalian, kita berikan batas dulu dalam pengertian ini sebelum kita turunkan bahasan yang lebih luasnya. Baik, izin boleh saya menulis? Kalau saya menulis kira-kira kabelnya bisa dibuka? Bisa ya? Baik, insyaallah. Fokus juga. Kelihatan insyaallah? Belum saya bisa paham. Seperti ini agak aneh ya. Saya belum terangkan sudah jelas. Belum saya tulis sudah kelihatan. Hebat kan pokoknya Mas Eko. Baik. Mudah-mudahan sudah pada saat yuk kita tuliskan dulu sebenarnya toleransi dalam Islam. Ini batas bahasan kita di bab ini. Teman-teman sekalian, ada dua hal penting yang kita coba untuk sepakati dulu dalam tema kita ini. Pertama adalah bahasan tentang toleransi disampaikan. Kemudian makna toleransi yang akan kita bahas akan kita batasi dalam pengertian Islam, tidak dalam konteks pengertian yang lain. Baik. Dalam pengertian bahasa, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia dalam pengertian yang netral secara umum, maka toleransi yang berakar dari kata toleran itu diartikan menurut pengertian bahasa di kamus sebagai sifat atau sikap yang menghargai atau membiarkan satu pendapat, pandangan atau sikap yang lain. Kuncinya ada sifat, sikap, menghargai atau membiarkan. Nah, saya ingin turunkan dulu dalam dasar pengetahuan satu definisi. Jika diungkapkan dalam pengertian bahasa, secara ilmiahnya disebut dengan etimologi, maka makna itu masih terlalu luas. Kalau fokus ini ya, hati-hati dipahami itu masih luas. Jadi saking luasnya pengertian ini bisa dibawa ke dalam mana
Karena itulah ulama-ulama kita dari sejak dulu sampai dengan ini, ketika akan mendefinisikan sesuatu, itu selalu membawa makna yang luas yang umum ini ditarik dalam pengertian istilah yang akan dibahas. Saya beri contoh paling gampang misalnya. Kita sepakati dulu ya, kalau saya tanyakan sesuatu, kemudian Anda belum mengetahui, cukup katakan Allah Ta'ala. Baik, malaikat ditanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ma'adabkan. Nah, surah 2 ayat 30. Sahabat ditanya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Anda bukan malaikat, bukan sahabat, tahu semua, itu mustahil. Sepakat sampai sini? Baik, saya tanyakan bisa contoh kita ambil pengertian pertama makna luas ditarik ke istilah. Bisa, bisa. Tahu artinya bisa? Apa artinya bisa? Oh, Masya Allah. Seorang begini tidak tahu kata bisa. Anda bisa bicara bahasa Indonesia? Bisa. Apa artinya bisa? Masya Allah. Bisa secara bahasa itu bisa luas. Diartikan umumnya mampu, dapat. Tapi kalau ini ditarik dalam istilah apa dulu? Dalam istilah dunia hewan misalnya dengan kedokteran, ketika kemudian kata ini ditarik ini istilah kesehatan dunia hewan dilekatkan bisa pada ular, maka berubah kata ini yang artinya dapat atau mampu berubah menjadi racun. Jelas di sini? Ain misalnya dalam bahasa Arab, pernah dengar kata ain? Apa artinya ain? Belum tentu. Ain itu tidak harus diartikan mata. Awas hati-hati. Ada hampir 1.500 arti di kata ain. Tergantung mau ditempatkan di mana kata ain. Ain itu bisa berarti mata air. Ain itu bisa berarti unta yang berjalan dengan santai. Ain itu bisa banyak bagi sekalian. Bisa berarti penyakit. Tidak hanya dengan mata. Ain itu artinya mata. Kalau mata-mata apa? Haram. Beda-beda. Nah sekarang karena itu penting bagi kita untuk membatasi kalimat ini mau dibawa kemana bahasa ini. Dalam istilah apa kemudian kita akan coba kaji, maka panitia menghadirkan batasan supaya tidak melebar pembahasan dan paham konsep dalamnya, maka diikat dalam konteks kalimat yang kedua. Para ulama sering mengistilahkan lughatan wa istilahan. Secara bahasa etimologi dengan terminologi istilahan dalam istilah apa kemudian ini akan dibahas. Ingat betul ini ya, hadis dengan sunnah dalam ilmu hadis bisa sama. Segala yang bersumber dari Rasulullah SAW, perkataan, perbuatan, sifat, sikap, dan segala yang bersumber dari dia. Tapi dalam istilah fikih itu berbeda. Dalam istilah usul fikih itu lain. Dalam istilah fikih, hadis segala yang bersumber dari Nabi, perkataan, perbuatan, dan segala sifat dan sikapnya yang menjadi landasan hukum sekalipun beliau belum tentu mengerjakannya. Tapi kalau sunnah, segala yang bersumber dari Nabi dan Nabi pasti atau sudah mengerjakannya, sudah berbeda. Dalam usul fikih bisa berbeda. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, pengertian toleransi ini kita akan ikat dalam istilah Islam. Jelas di sini insyaallah. Nah, apa konsekuensinya? Saya bilang, apa konsekuensinya? Ketika kata toleransi ini kemudian kita akan batasi dalam istilah Islam. Maka konsekuensi pertama dari sisi pengertian dan pemahaman, saya bilang dari sisi pengertian dan pemahaman, maka toleransi ini harus didudukkan pada ketentuan Islam. Jadi kalau nanti di luar Islam ada pengertian toleransi, bisa teman-teman non-muslim punya pengertian toleransi, masyarakat di luar punya pengertian toleransi, tapi Islam punya pengertian toleransi, maka yang kita ikuti pengertian ini yang maksudnya. Jadi begitu datang pengertian yang dari luar, maka konsekuensi kita sebagai muslim, awas hati-hati, yang kita utamakan, kita tunduk patuh pada ketentuannya adalah ketentuan yang dimaksudkan dalam Islam. Jelas sih? Kalau sudah jelas, nanti kita akan lihat uraian tentang toleransi dalam Al-Quran. Yang ketiga, praktek toleransi di Nusantara sampai jadi di Indonesia. Nanti kita munculkan buku-buku ini.
Dan di sini nanti kita akan coba analisis masalah-masalah apa yang muncul di kemudian hari yang kita berikan solusinya sampai dengan saat ini. Ini 3 bahasan utama kita dan mudah-mudahan memberikan kemudahan untuk menyampaikan, mudah dipahami dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Baik teman-teman sekalian, mohon izin saya memulaikan dulu untuk pengertian yang pertama bermula dari kata Islam terlebih dahulu. Karena batasnya dalam Islam, maka kita harus mengambil referensi yang disepakati oleh orang-orang Islam dari sejak dulu sampai dengan sekarang. Sumber yang tidak ada perbedaan di situ, disepakati oleh semuanya dan tidak ada perdebatan di dalamnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita turunkan dulu satu. Quran surah ketiga ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas pertengahan. Kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, posisi paling kanan di pertengahan bawah sini. Di mushaf standar ya. Kalau yang agak standar bisa ada di kiri 204, 5 sampai 7, 208 jadi kiri pertengahan ke bawah. Kemudian kalau Anda bisa mengerjakan ini, Anda dapatkan Quran surah ke-19 ayat ke-15, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah sedikit. Perhatikan. Pertama, toleransi dalam Islam. Saya mau tanya dulu sebentar, apa itu Islam? Halo? Baik ini kesepakatan kita. Apa itu Islam? Lain. Kita tanyakan kemudian pada Al-Quran dulu. Lihat kalimat di Quran surah ketiga ayat 6 ayat 19. Ketika Allah menyampaikan kalimat Islam pertama dalam Al-Quran, ternyata disandingkan dengan satu kalimat yang penting kita garis bawah. Lihat kalimat ini. Inna dina indallahi Inna dina indallahi Islam. Fokus. Perhatikan kalimat ini. Inna dina, kata Allah, sungguh satu-satunya din yang diartikan dengan agama yang kita yakini, kita percayai, indallahi, yang ditetapkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam, adalah Islam. Jadi kalau kita buat persamaan, kita turunkan ini Islam itu sama dengan din yang diartikan dengan agama. Fokus. Islam sama dengan din yang diartikan dengan agama. Jadi ketika Anda berbicara misalnya toleransi dalam Islam, berarti kita akan berbicara tentang konsep agama. Jelas ya? Kita akan berbicara tentang konsep agama. Yang jadi persoalan, ketika kalimat ad-din dalam Al-Quran disandingkan dengan kalimat Allah pemiliknya yang menetapkan segala aturannya, ini berarti ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa semua aturan-aturan yang ada dalam Islam yang dihimpun dalam ad-din yang disebut dengan agama itu, pertama, lahir. Itulah satu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata indah ini juga bisa berarti ridha. Itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata indah itu bisa berarti dekat. Anak ini sabona, papan tulis dekat dengan saya. Jadi seakan-akan ingin mengatakan dalam kalimat yang seperti kelihatan simpel ini, orang-orang yang selalu mengikuti aturan Islam, maka orang-orang itu yang selalu mengikuti aturan agamanya, maka dijamin dia akan dekat dengan Allah indallah. Maka dijamin dia akan mendapatkan ridha Allah indallah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ridha Allah, dekat dengan Allah, kuncinya sederhana kata ayat ini. Ikuti aturan-aturan yang ada dalam agama yang disebutkan dengan nama Islam. Konsekuensi terbaliknya, jika ada orang yang keluar dari aturan agamanya, keluar dari aturan keislamannya, maka konsekuensinya ini, dia akan jauh dari Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas batasnya seperti itu. Awas, kita belum kembangkan. Jadi kalau nanti makna toleransi dijauhkan dari pengertian Islam dan Anda melakukan itu secara tidak langsung, Anda menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dan Anda menjauhkan diri dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang seperti itu, jangan dekat-dekat dengan orang itu, karena Allah saja tidak rela dengan orang itu.
Dan sekarang kita bertanya, Islam ini agamanya ada aturan dalam ini. Dengan sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi, agamanya tidak ada yang beda. Sama semua. Siapa manusia pertama yang diturunkan ke bumi? Tahu dari mana? Keterangan surat kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas semua. Lihat kalimatnya. Ya, qul nahbitu minha jami'an. Turunlah kalian semua ke muka bumi, jalani hidup sekarang. Siapa yang dimaksud turun ke bumi ini? Dijelaskan di Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam semua hal terkait dengan perkara-perkara kehidupan. Di sini ditemukan orang pertama yang diturunkan ke muka bumi. Siapa namanya? Adam. Sejak Adam diturunkan, diteruskan oleh Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang berubah. Semua kalimatnya sama, Islam. Jelas di sini. Jadi masya Allah, Nabi Adam saja manusia pertama yang diturunkan, diminta oleh Allah Taala pada aturan Islam. Diminta oleh Allah bangun kedekatan dengan Allah. Seterusnya membangun kedekatan dengan Allah. Dari mulai Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Para nabi saja dan rasul yang dekat dengan Allah, surganya jelas. Kemudian hisabnya juga sangat ringan, bahkan tidak ada langsung masuk surganya. Itu masih berusaha menaikkan ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat dalam Islam. Maka bagaimana dengan orang yang belum terjadi surganya? Hisabnya masih menegangkan, amalan berantakan, tiba-tiba membuat ketentuan yang jauh dari ketentuan agama. Nah, saat Anda ingin bertanya, ya Allah, ketentuan apa yang kemudian kami mesti diikuti yang sesuai dengan aturan-aturan ini? Saya boleh hapus dulu sebentar. Alhamdulillah. Ini kenapa saya pertama sendiri ya. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Luar biasa. Saya mohon maaf sedikit kalau agak sedikit cepat tadi sebagai pengantar, karena memang waktunya sangat terbatas. Saya 11:04 sudah selesai ya. Baik, sekarang saya mohon izin untuk melambatkan. Kita temukan satu, Islam itu agama zin. Fokus. Kalau Anda ingin bicara aturannya, sekarang ingin bicara aturan-aturan yang ada dalam Islam, maka kemudian kata ini dikeluarkan menjadi bentuk akar katanya. Ya, hilangkan sisi ya, orang keluar bentuk asli. Kata dasarnya, kata aslinya disebut dengan asil. Fokus. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Posisi paling kiri di permulaan ke bawah sedikit. Ini aturan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ingat, bukan Islam. Awas ya, bukan Islam tapi silmi. Orang kalau sudah masuk Islam itu sudah beriman, maka disebut dengan aman. Orang-orang itu beriman, artinya sudah masuk Islam. Karena itu jangan keliru menafsirkan ayat ini ya. Ada terjemahan yang kurang tepat. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Sudah masuk Islam, tidak usah disuruh masuk lagi. Karena kalau sudah beriman, sudah masuk Islam. Cara yang tepat menerjemahkan, hei orang-orang yang sudah masuk Islam dan beriman kepada Allah dengan segala ketentuannya, udkhulu fis-silmi, maka praktekkanlah, masuklah ke dalam aturan Islam kafah secara total. Praktek aturannya. Jadi kalau Anda sudah merasa Muslim, sudah menyatakan beriman kepada Allah, maka konsekuensinya Anda mesti patuh dengan aturan agama. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Sudah tidak ada tawaran. Pilihan kita cuma dua, imma kerjakan atau tinggalkan. Tidak ada yang tiga. Jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas, ya Allah, kalau saya sudah bisa ikuti ini, apa yang bisa saya lakukan? Perhatikan jadinya. Quran surah ketiga, surah ke-19 ayat 15. Posisi paling
Fokus. Agama adalah Islam. Kalau sudah masuk Islam disebut orang beriman. Kalau sudah beriman, konsekuensinya ikuti aturannya. Kalau sudah bisa ikuti aturannya dengan baik, kerjakan, tinggalkan, maka dia tahu. Wassalamu alaihi yawma wulida. Ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya ketika mengikuti aturan Allah. Wassalamu alaihi yawma wulida. Maka kami jamin akan diberikan salam dalam kehidupannya. Salam itu dalam bahasa Arab bisa berarti tenang, bisa berarti damai, bisa berarti selamat, bisa berarti sejahtera. Masya Allah. Kata Allah, kalau ada orang-orang yang mau mengikuti aturan dalam Islam, maka dijamin selama hidup dia akan tenang, hidupnya akan damai, hidupnya akan selamat, plus sejahtera dalam kehidupannya. Tidak cukup selama di dunia, wa yawma yamutu, di akhirat, di alam kuburnya pun kami akan berikan semua ini. Wa yawma yub'atsu hayya, termasuk di akhirat kami akan jamin semua ini. Yang paling menarik jangan dulu bicara alam kubur atau akhirat. Sekarang perhatikan, kalau dalam konteks kita hidup saja bisa mengikuti aturan ini, Allah jamin semua hal ini. Nah sekarang kita kembalikan kepada tema kita. Kalau toleransi yang dibangun ini mengikuti ketentuan dalam Islam, maka Allah jamin siapapun yang bisa toleran sesuai dengan konsep Islam, kami jamin hidup masyarakatnya akan benar. Silakan perhatikan, orang-orang Islam yang masuk ke manapun, nanti kita akan bahas, termasuk ke Nusantara, di dunia manapun ketika datang tidak pernah ada kerusuhan, selalu tenang, selalu ada peradaban yang menenangkan. Ketika aturan Islam itu dibawa dipraktikkan, sejak masuk Andalus misalnya disebut Spanyol dengan sekarang ini, sejak masuk kemudian ke Iraknya, ke Kufahnya, sampai kemudian ke peradaban yang di Baghdad itu dengan kerajaan Abbasiyahnya, Muawiyah yang di Spanyol itu sampai masuk ke Nusantara. Dan kalau saya katakan, ketika aturan Islam itu dibawa, hidup masyarakat tenang, ada kedamaian di dalamnya, ada keselamatan dalam praktek kehidupannya, dan sejahtera dikenal oleh dunia. Karena itu, mari kita lihat kembali apa konsep toleransi dalam Islam itu, bagaimana kita buatnya dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan kalau kita bawa semua itu di Indonesia minimal, hidup masyarakat kita akan tenang, damai, dan selamat insya Allah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu ya. Kita baru memulai ya, kita baru menganggap. Sekarang kita turunkan esensi pembahasan ini. Saya turunkan dulu ya cara berpikir bahwa Islam itu agamanya punya aturan disebut dengan sistem, ikuti aturannya. Kalau Anda bisa ikuti aturannya, dijamin diberikan salah dengan konsep dasar seperti ini. Sekarang kita masukkan dalam konteks toleransi. Di dalam konsep ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Saya berikan turunan dalil dulu sebagai misalnya. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Posisi paling tinggi sebelah atas. Kemudian Quran surah ketiga Al-Imran ayat 52. Posisi sebelah kiri paling bawah. Kemudian Quran langsung ke masa Nabi Muhammad SAW. Quran surah 109. 109 surah apa ini? Al-Kafir ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Kemudian terakhir Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 73 sampai 75. 73 sampai 75. Posisi paling kanan sebelah bawah. Referensinya dalam bentuk buku. Kita ambil yang berbahasa Arab dulu dari ulama kita saja, pakai di Indonesia. Nama bukunya kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditulis oleh ulama besar dari Nusantara yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis 19 kitab, ini kitab keduanya. Di halaman ke-14
Paragraf yang pertama, baris ketiga sampai baris yang kelima, posisi paling kanan sebelah atas. Yang berbahasa Indonesia, saya kasih hanya Bandung. Ya, langsung orang Bandung yang tulisnya. Sampai sekarang masih ada. Ya, dan insya Allah malam ini kita akan bersama-sama menerangkan tentang konsep ini. Ya. Bukunya Apis Sejarah. Karya Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryagara. Jilid yang pertama, warnanya hitam. Ada 586 halaman, terdiri dari 4 bab. Ya. Cetakan bulan Juli tahun 2013, Ramadan 1434 Masehi, dari Salam Harani. Ya. Halaman 105, paragraf yang pertama, baris ketiga sampai baris kelima, posisi paling kanan sebelah atas. Kita lihat. Kita turunkan dulu supaya ada argumentasi yang kuat sehingga ketika dipersoalkan kita bisa jawab. Dan kredibel insya Allah. Dan kita mulai di sini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Al-Quran membahas tentang toleransi di masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengisahkan dulu tentang sikap intoleran pada masa-masa sebelumnya. Quran surah kedua ayat 49, posisi paling tinggi di sebelah atas. Dulu di zamannya Fir'aun, ini kenal Fir'aun? Alhamdulillah, kalau kenal saya rekor. Di zamannya Fir'aun, dengan kekuasaan yang sudah demikian kuat digenggam dan sifat otoriter yang sangat kuat mencengkram di masyarakatnya, tiba-tiba muncul informasi dari para dukun-dukunnya akan lahir seorang tadi yang saat tumbuh berkembang itu dia akan menghancurkan kerajaan itu. Maka mulai diperintahkan oleh Fir'aun pada saat itu, tidak boleh ada yang menunggu melebihi kekuasaan saya. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Amarabukumul a'la, kata manusia. Apa yang terjadi? Maka ditugaskanlah keluar dekret dari Fir'aun, ditugaskan 2 orang algojo untuk mengamati setiap perempuan yang pernah mengandung. Yang satu tugasnya melihat sampai akhir kandungan, sampai dilahirkan. Yang satu lagi untuk mengamati apakah yang lahir ini laki-laki atau perempuan. Perhatikan bagaimana ayat Quran yang melukiskan tentang sikap intoleran ini. Jangankan dalam konteks kehidupan bersosial, untuk hidup aja nggak toleran, Pak. Nggak toleran. Jadi jangankan diberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk hidup aja diatur sama Fir'aun dulu. Lihat kalimat ini. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Kata Allah, hei kaum yang Musa, ingatlah, hei umat Muhammad, pelajarilah. Dulu ada kisah-kisah kaum Fir'aun kami selamatkan dari kekejarannya yang punya siksa yang sangat kejam. Jadi kalau ada siksa yang terkejam yang pernah ada di muka bumi, kata Al-Quran, itu Fir'aun yang paling kejam. Apa yang dia lakukan? Kata Fir'aun, lihat kalimatnya, kalau yang lahir laki-laki langsung eksekusi seketika di depan ibu yang baru melahirkan, sembelih. Teman-teman sekalian, menyembelih itu dalam bahasa Arab itu ada 2 kata. Yang pertama nahar, inna aqainaka kau fasal di dalam tidak. Kalau nahar itu disembelih langsung saat berdiri. Makanya unta itu disembelih dalam Al-Quran disebut nahar. Karena unta itu saat disembelih dia tidak dijatuhkan. Seketika saat berdirinya langsung disembelih. Nah, tapi kalau hewan yang dijatuhkan, sapi, kerbau, kambing, domba, dan sejenisnya, kalau dijatuhkan terlebih dahulu, maka berubah kalimatnya dari nahar menjadi dadaha. Ini kalau cepat dijatuhkan hewannya seketika, cepat. Jadi tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian mengulangi sembelihan. Makanya kata Nabi, idza dzabahtum fa'asri'u dzibha. Kalau Anda ingin menyembelih, baguskan sembelihan cepat, tidak berulang. Cepat seketika. Tapi kalau Anda kemudian pulang sampai berkali-kali begini misalnya, itu diberikan tasydid di huruf kedua. Fi'il mudhari'nya kalau itu dilakukan berulang-ulang, sembelih lagi, work lagi, work berulang-ulang, maka menjadi bentuk progresif.
Kalau dilakukan banyak orang, tambah pun di ujungnya. Yudabbihun. Perhatikan, kejamnya pasukan Firaun. Kejamnya pasukan Firaun. Saking tidak tolerannya dalam kehidupan. Allah Akbar. Begitu lahir laki-laki di hadapan ibu yang baru melahirkannya, kalimatnya sembelih, bukan sembelih biasa. Yudabbihun. Artinya bukan satu dua orang menyebar intelnya, begitu keluar laki-laki ambil bayinya, dilemparkan ke tangan dan didorong ke hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu kalimatnya. Perhatikan kedalaman bahasa Al-Quran, tidak menggunakan nahar. Kalau nahar begitu lahir dia akan sembelih, ini dijatuhkan di bawah saking benci. Yang perempuan boleh hidup, wajib sekali dan bisa. Itu Fir'aun, seburuk-buruknya sikap intoleran dalam kehidupan. Saya agak aneh manusia sekarang. Maaf Bu ya Pak. Fir'aun itu seburuk-buruknya perilakunya oleh Quran disebutkan masih nunggu dulu sampai akhir. Setelah itu dipilih, kalau laki-laki eksekusi, perempuan hidup. Itu disebut oleh Quran siksa terkejam. Saya agak kebingungan menjadi istilah dan cari istilah untuk manusia sekarang. Ada manusia yang bahkan belum lahir sudah mengeksekusi Pak. Silahkan cek. Fir'aun seburuk-buruknya manusia, tungguin dulu lahir, eksekusi. Baru kemudian perempuan dia tak hidup. Ini manusia sekarang dia tak peduli mau laki-laki mau perempuan. Ada orang yang bahkan belum lahir sudah mengeksekusi di dalam hidup. Ada yang digugurkan, ada yang aborsi. Itu kesulitan kita mencari kata yang pas untuk mengungkapkan dalam hidup. Karena itu bayi-bayi itu hati-hati. Bayi-bayi itu akan dihidupkan oleh wanita kiamat nanti sampai diminta berkah. Wa idza mawudat su'ilat. Ketika bayi-bayi yang dieksekusi sejak diri itu dibangkitkan lagi dan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kamu ini punya dosa apa sampai dieksekusi sebelum kamu tumbuh? Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, saudara kita hati-hati. Kalau dia punya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap intoleran pertama yang ada dalam Al-Quran. Fir'aun. Zaman Nabi Isa lebih kacau. Ya. Saking tidak tolerannya dalam beragama, kalau tadi dalam kehidupan. Zaman Nabi Isa, Masya Allah, Nabi-nya mau dibunuh. Ini kurang apa lagi? Nabi Isa itu kan termasuk Nabi yang paling hebat mukjizatnya. Silakan dilakukan. Allahu Akbar, Nabi, Rasul. Pada zaman itu kekuatan terbesar adalah menyembuhkan penyakit. Dokter spesialis yang banyak mengaku hebat sampai mengatakan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua penyakit yang sulit disembuhkan. Satu kusta, yang kedua kematian. Diutus seorang nabi, diberikan mukjizat pada tangannya, sekali mengusap semua penyakit sembuh. Dalam bahasa Arab mengusap disebut masah, yang diberikan usapan disebut dengan Masih. Karena itu dikenal dengan Isa al-Masih. Karena ketika beliau mengusap penyakit apapun seketika sembuh. Nabi Isa kusta, sembuh. Nabi Isa buta, usap, sembuh. Nabi Isa sakit gigi, usap, sembuh. Pokoknya dokter makhluk pada saat itu. Ini untuk menunjukkan kemuliaan Isa. Apa yang terjadi tidak tahu apa? Dicari-cari. Dicari-cari sampai kecil oleh Nabi Isa. Ini ada sifat tidak toleran. Ada pengingkaran di sini. Quran surah ketiga ayat 22. Posisi paling tinggi sebelah bawah. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari Allah. Tatkala Nabi Isa sudah merasakan sikap-sikap yang tidak benar itu, sudah menyimpang, sudah intoleran dalam kehidupan, maka beliau katakan, siapa yang bisa mendukung saya untuk menghadirkan tuntunan-tuntunan Allah yang benar ini? Jadi ketika orang-orang tidak toleran, Nabi Isa mengajak kepada ketentuan yang benar supaya toleransi itu dipraktikkan dengan benar. Di zaman Nabi Isa saja aturan Allah yang dirujuk. Jelas ya? Baik. Karena itulah kemudian aturan ini yang disampaikan oleh Allah pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa ditegaskan kembali pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bismillah kita akan dimulai dengan mendetik. Quran surah 109 ayat 1 sampai 6. Saya kisahkan ayat cepat. Satu kali sekelompok non-muslim datang kepada Rasulullah SAW. Waktunya malam mereka datang kepada Nabi SAW. Tolong pahami itu istilahnya. Ketika baca Al-Quran kita sudah paham ya. Pertama, kalau orang yang non-muslim langsung non-muslim dengan keyakinannya,
maka istilahnya disebut oleh Al-Quran dengan kafir. Saya ulang, kafir. Jamaknya tambah un di ujungnya, ya, kafirun atau kafir. Jelas sih? Jadi kalau disebut kafir itu pasti orangnya dan non-muslimnya, beda kepercayaan. Tapi kalau perilakunya menyimpang, mirip-mirip orang kafir, bisa ada orang Islam tapi nggak mau sholat, ada yang begitu, misalnya bahkan dengan azan dia marah-marah, ya, apa ini suaranya kok kencang sekali, bisa nggak dikecilin? Dia tetap masjid gitu kan, dan muslim juga ada aneh memang. Nah ini perbuatan yang menyimpang. Nah kalau non muslim tidak sholat memang nggak yakin, tapi kalau orang Islam ada yang tidak sholat aneh, perbuatannya mirip-mirip orang yang non muslim. Maka berubah kalimat dari kata kafir menjadi bentuk kata kerja kafar. Kafar jamaknya disebut dengan kafaru. Contoh kafar Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ada orang diberikan nikmat oleh Allah nggak mau zakat, disebut kafar. La in syakartum la azidannakum. Walaki kafar atau kafar di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi tidak menaati aturan dalam Islam, mirip-mirip perilakunya seperti orang kafir yang non muslim. Dosanya cukup besar di sini. Kamu kalau non muslim kaya nggak mau zakat, memang nggak beriman. Tapi kalau kamu kaya nggak mau zakat, apa bedanya kamu dengan dia? Itulah Quran. Jamaknya kafaru, Quran surah kedua ayat ke-6, posisi paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hati-hati ya. Kalau ada orang yang sudah masuk Islam, dinasihati susah, dengan agama marah-marah, diajak talim kemudian malah mereka berdebat. Kalau nanti saat meninggal dunia, amal salahnya banyak, amal solehnya sedikit, dia dijanjikan oleh Allah masuk langsung ke dalam neraka. Walaupun nerakanya agak ringan, tapi seringan-ringannya neraka itu ada di Quran surah keempat ayat 26, posisi paling kanan sebelah atas. Dan kalimatnya, Innal ladzina kafaru, kafar bukan kafir. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang susah diatur itu selama hidupnya, walaupun dia mengaku muslim, susah dia, sehingga amal salahnya banyak, amal salahnya tidak ada bisa. Dia kalimat ini. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Di akhirat nanti kami akan tarik kubur-kuburnya, kami celupkan di dalam neraka. Itu sisa yang paling penting. Kenapa dia tercelup? Halo? Dia tercelup. Kan tercelup itu masukin begini, angkat begini, masukin, angkat. Nah itu nanti ada yang tugas malaikat neraka yang paling ringan. Itu hanya kubur-kubur orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Itu cuma kerjaan celup, angkat, celup, angkat. Kullama nabijat juluduhum, begitu dicelupkan habis semua tubuh dan kulitnya hancur. Kenapa disebutkan kulit? Karena itu indera rasa yang paling peka. Begitu diangkat lagi sembuh lagi, badannya menjulur dan terlera. Dicelup, hancur, angkat, sembuh lagi. Celup, hancur, angkat, sembuh lagi. Sekali celup kalau sehari aja, sehari di akhirat sebandingkan berapa lama? Lebih. Quran surah 32 ayat ke-5, posisi paling kanan di pertengahan. Yaumin kana miqdaruhu al-fasalatin mimma ta'udun. Masuk sehari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau Anda masuk jangan Anda lain. Kalau ada orang lain masuk 1 detik aja, 10 detik itu kurang lebih 48 hari rasanya seperti ini. 48 hari. Masuk 1 detik aja 48. Enggak percaya silakan aja. Kalau sudah disampaikan jangan diikuti, itu kafir namanya. Tapi kalau yang kafir tadi itu spesial. Atau maaf ya, orang yang kafirnya sudah seperti kafir. Yang aneh gitu. Orang Islam dijelek-jelekin, masjid ditinggalkan, tiba-tiba masuk ke tempat agama orang lain, menjelek-jelekan orang Islam lagi. Sholatnya berantakan, macam-macamnya tidak ada dirinya, dan menjadi celah bagi agamanya. Itu langsung diikutkan oleh Allah dengan siksa orang kafir seketika. Bukan di neraka paling ingat itu nanti langsung masuk neraka tanpa hisab. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Itu ada di Quran surah 18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri sebelah atas pertama. Awas hati-hati. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina harba. Kami akan tampilkan neraka jahannam saat di akhirat nanti bagi orang kafir sejelas-jelasnya. Itu belum masuk, masih bisa. Kalau dalam bahasa kita begini, saat sudah menentang
perbankan luar biasa. Ya, ada yang menerima kita dari kanan, ada yang belakang punggungnya. Yang ini berkata, kita nanti bagaimana ya? Kata Allah, kamu jangan banyak pikir ya, tempat kamu di neraka sini, nanti langsung ke situ aja. Dan ada yang ikut, kalau orang kafir masuk ke situ, itu nggak aneh. Yang aneh ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghiqa'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una as-sam'a. Allahu akbar. Tapi ada orang yang ikut, orang-orang ini yang saat di dunia matanya nggak mau membuka tentang ayat-ayat tadi. Ditunjukkan ayat Quran, malah membantah, cari tafsiran yang lain. Masya Allah, gitu kan? Diperdengarkan dalam marah-marah, melotot lagi bisa, gitu kan? Jangan bayangkan yang aneh-aneh, saya sudah bicara itu. Jadi susah orang ini yang mau tobat, gitu kan? Kata Allah, kamu disuruhnya aja deh langsung, disuruh aja langsung. Bahkan yang disebut namanya munafik, bukan nama muslim lagi. Itu langsung disejajarkan. Bahkan yang paling menarik, ada orang yang dia duluan masuk dibanding orang kafir. Dia duluan itu. Itu di Quran surat keempat, An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di Quran. Hati-hati. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu lahum hatta yaqulu fi haditsin ghairi. Jika Anda mendengar orang-orang bicara mengingkari ayat-ayat saya kata Allah atau menolak-olok isinya, tinggalkan mereka. Jangan sertai mereka. Itu sebagai pengingat pada mereka supaya sadar kembali pada ketentuan yang benar. Tapi kalau nggak mau sadar, innakum idzan mithluhum. Kalau kalian ikuti nanti sama-sama seperti mereka juga. Ujungnya nggak sholat juga nanti. Dia 7 ayat. Orang seperti ini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kami akan satukan orang munafik seperti ini dengan orang kafir langsung semuanya di neraka jahannam. Dan yang paling menarik disebutkan munafik dulu sebelum kalimat kafirnya. Dalam bahasa Arab ada takdir wa takhir, yang didahulukan itu menunjukkan bahwa dia yang duluan masuk itu. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau orang kafir masuk ke situ wajar dan beriman. Kamu sudah mesti munafik duluan masuk ke situ. Jelas sih? Baik. Tahu? Mana begitu kamu? Baik. Itu kafir itu orangnya. Tapi asal kata kafir ini bantu, itu non muslim, dia nggak menyakiti orang Islam. Bergaul bersama-sama. Jika suka ngajak-ngajak, suka ngajak-ngajak kadang-kadang, yuk kasih keterangan, kasih makanan, kasih kedudukan. Nah kisah pertamanya dimulai di masa Nabi SAW. Datang utusan-utusan kepada Nabi SAW. Dia menyakiti. Bahkan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, kita memang beda kan ya? Kita memang beda. Sejahiliyah orang dulu, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengakui kita beda. Agama kita berbeda, nggak ada agama yang sama. Sepintar kita orang sekarang bisa mengatakan semua agama itu sama. Masya Allah, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Orang paling bodoh di zaman jahiliyah aja mengatakan semua agama itu berbeda. Ini orang pintar zaman sekarang sampai mengatakan semua agama itu sama. Akan apa yang sekolah tinggi itu beda. S1, S2, S3 keluar negeri lagi. Ya, S4 kelompok tinggi ada yang sampai ketinggian itu. Aneh-aneh pulang-pulang. Maaf bisa lebih bodoh pemikiran dibanding orang jahiliyah. Kejauhan gitu. Ini yang paling menarik. Nah yang menarik kata orang-orang ini, Muhammad kita memang beda. Tapi perbedaan ini jangan sampai menjadikan kita berselisih, bahkan saling menyakiti. Proposalnya bagus, Pak, kalimat-kalimatnya hebat. Dan itu hati-hati ya. Quran pun sudah memberikan antisipasi kepada kita. Dari sejak zaman dulu sampai kapanpun kata Al-Quran akan ada orang-orang yang kalau bicara kadang-kadang kata-katanya menarik gitu. Dan mereka cantik padahal isinya racun. Itu ada di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, posisi paling kiri sebelah atas sampai ke kanan. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Awas, dan di antara sebagian orang di Quran itu ada rumus ya. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya itu akan terjadi setiap masa. Sekarang pun ada ketentuan.
Dan di antara sebagian manusia ada orang-orang yang kalau bicara kata Al-Quran kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik terlebih dalam urusan dunia. Kadang-kadang bawa dalil gitu. Wa yushhidullah ala ma fil qalbi. Dia mengambil kalimat Allah. Ayat Quran kadang dipotong, hadis-hadis dipelesetkan gitu. Tapi kalau dikatakan susah. Kata Allah wa huwa qadadul khisam, itu musuh yang paling bahaya. Itu musuh yang paling bahaya. Teman-teman sekalian, datang pengusaha ini berkata pada Nabi Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita gantian saja. Hari ini kami datang untuk menyembah kepada kamu, malam datang. Nanti besok kamu bisa ikutan ke tempat kami, bisa ikutan ke tempat kami. Tapi masih ingat tadi, kalau ada orang yang non Muslim tidak menyakiti tapi suka ngajak-ngajak, bahasa Arabnya disebut apa? Kafir. Kalau banyak kan, apapun juga kafirun. Maka turun ayat namanya langsung menyebut nama mereka. Surah Al-Kafirun. Turunlah ketentuan yang sangat indah. Perhatikan prinsip pertamanya yang kita sebut. Pun katakan Nabi saja yang dekat dengan Allah, terjadi di surga, diminta mempraktikkan. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan yang belum jelas surganya? Harus lebih daripada itu. Dia tidak mau katakan Muhammad, ya ayyuhal kafir, hei orang-orang yang punya akidah dengan la a'budu ma ta'budu. Sampai kapanpun, bentuknya mudhari, present, continuous, future. Sampai kapanpun, entah itu sekarang, nanti atau di masa yang akan datang pada zaman tempat hidup. La a'budu ma ta'budu. Tidak akan pernah aku menyembah apa yang kalian sembah. Menariknya, kalimatnya menggunakan bentuk tunggal, katakan itu saya. Jadi prinsip dalam akidah itu, bukan cuma komunal. Setiap kita pasti punya prinsip. Awas hati-hati, setiap diri kita, karena tidak akan ditanya masalah keluarga, yang ditanya diri kita. Oh, jadi jangan sampai misalnya, mohon maaf ya, ada orang tuanya begini, anaknya ikutan begitu, kerabatnya ikutan begitu. Tidak, setiap kita masing-masing akan ditanya oleh Allah. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ini yang paling indah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak perlu repot menyembah yang saya sembah. Aturan toleransi yang satu, baru muncul aturan toleransi. Perhatikan yang pertama. La a'budu ma ta'bud. Aturan Islam pertama terkait dengan toleransi, kita tidak diperkenankan, tidak boleh ikut-ikutan abud, diartikan dengan menyembah. Fokus ya. Kalau hanya menyembah itu ibadah. Tapi kalau sudah bentuknya progresif kata kerja, bukan cuma ibadahnya, tapi segala hal yang terkait dengan proses ibadah. Bisa, maaf ya, saya ambil contoh dulu ya. Bisa, ada salah satu umat ya di Indonesia atau di dunia yang ibadahnya misalkan punya tempat khusus, ya, misal di hari kalau spesifiknya hari Ahad, mereka menyebut dengan minggu. Nanti saya jelaskan kapan munculnya minggu ini. Bisa, mereka ibadah. Aturan Islam tidak. Tidak. Pertama, bagi kita orang Islam, itu kata Allah tidak boleh ikut-ikutan prosesi penyembahan yang berlangsung di tempat mereka. Ya, hal apapun. Dan bagaimana cara ibadahnya? Yang menarik kalimatnya menggunakan kata kerja, bukan kata prosesnya saja. Ingat, artinya apa? Semua proses yang terkait dengan ibadah ini, baik itu ke tempat ibadahnya, baik kemudian misalnya ikut-ikutan dalam cara ibadahnya, baik itu kemudian misalnya ikut-ikutan menyediakan hal terkait ibadahnya. Kata Nabi, cukup bagi umat Islam, tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Jelas? Yang tidak sampai sini. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Karena aku tidak perlu repot ikut-ikutan kemudian pada proses ibadah kami. Jadi kalau kita punya misalnya Idul Fitri, misalnya kita ada Idul Fitri, Anda nggak usah repot-repot terkait dengan ibadah kami, biarkan kami aja. Nggak harus Anda juga menggunakan atribut kami, misal ikut-ikutan pakai peci, ikut-ikutan pakai sarung, ikut-ikutan
lakum dinukum. Ini toleransi yang paling indah. Gak ada di muka bumi seperti ini kecuali di Islam. Ini yang tadi ada sesuatu bagian ini. Kemudian dihilangkan takfir. Perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu apa yang kamu yakini dan aku apa yang aku yakini. Allah Akbar. Toleransi paling hebat itu adalah zero tolerance. Selesai dalam urusan ini. Jadi kalau dalam urusan ibadah kadang-kadang kita masing-masing aja. Itu toleransi paling indah urusan ibadah ya. Ini urusan ibadah. Jadi awas hati-hati kalau ada teman-teman kita misalnya walaupun dia bertetangga dengan kita, agamanya berbeda dengan kita. Bisa ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Mereka mau ibadah, Anda tak boleh ganggu. Gak boleh. Hati-hati ya, jangan merusak mereka, jangan ganggu mereka. Awas. Ketika ada seseorang yang mengganggu tanpa sebab sama sekali, itu sama dengan dia melanggar aturan dalam Al-Quran. Dia bermaksud, biarkan aja. Tanpa ada sebab yang dimaksudkan, biarkan aja. Tapi hati-hati, kita pun juga dilarang oleh Allah untuk ikut-ikutan dalam proses itu. Jadi kalau usah repot. Aduh, di masjid banyak pencurian misalnya kan terjadi sendal hilang, tas hilang, aneh sebetulnya. Kenapa bisa terjadi? Ya. Tapi kalau alasannya pada jagain tempat ibadah yang lain, Masya Allah, tempat ibadah orang dijagain, masjid nggak mau turun, kan ada aneh. Ngapain ini kan? Karena itulah kemudian pelan-pelan, saya teruskan dulu. Konsep ini menjadi konsep yang luar biasa dalam Islam. Diminta dipraktikkan. Atau yang pertama, nggak boleh ganggu orang ibadah. Tapi juga jangan ikut-ikutan di dalamnya. Anda ikutan, Anda melanggar. Konsep kedua, bagi orang muslim pun, tolong jangan lakukan mengurus ibadah kami. Biarkan kami ibadah. Kalau ini bisa dipraktikkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, jadi Allah saya katakan indah kehidupan ini. Selesai. Mana? Bisa, kalau di sini ya. Sekarang bulan Desember ada Natal misalnya. Saya tuh suka bingung, kenapa di Indonesia itu masalah tak pernah tuntas. Setiap datang mau 25 Desember, selalu orang bertanya apa hukumnya mengucapkan selamat Natal. Memang dari kemarin kan udah selesai masalah ini. Harusnya suka kalau usah ada ditanyakan lagi, kan? Tiap waktu selalu muncul. Jika orang Kristen mau Natalan, silakan, percaya Anda. Tapi orang Islam juga tidak perlu GR, nggak harus bantu-bantu, tidak harus pakai. Sudah tahu saya ikutan. Seperti halnya saat Idul Fitri, kita juga tidak harus menuntut orang untuk ikut urusan kita. Jelas di situ. Itu yang paling indah. Kalau bisa dilakukan maka damai kehidupan tenang. Itu jaminan Allah tenang. Nyaman. Tapi kalau urusan kemanusiaan itu berbeda. Ya silakan saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Saya beri contoh begini. Anda bertetangga dengan orang Kristen, sampai dia Buddha. Anda masak sayur. Masya Allah, kata Nabi, siapa yang memasak makanan kemudian tercium kepada tetangga barunya, maka dia diminta oleh Nabi untuk berbagi makanan dengan tetangganya, walaupun hanya sekedar. Oh, awas, baca hadisnya dengan total. Itu kalau Anda masak kuahnya aja. Tapi kalau Anda masak dengan daging-dagingnya, Anda tentuin Anda makan dagingnya, kuahnya bagaimana gitu? Ini sunnah Nabi, jadi masalah. Awas hati-hati, baca hadisnya dengan tulus ya, dengan dalam. Itu kalau dalam urusan kehidupan berbagi itu Pak. Punya tetangga non muslim Anda masak, sampai kamu yang bagi ya, urusan dunia. Tapi urusan akhirat tidak, masing-masing. Itu kan konsep yang paling indah gitu. Kalau teman-teman yang punya makan pada makan biasa itu, kena cium baunya. Paling enak untuk tetangga dengan orang yang punya warung. Kalau dalam Islam itu banyak Pak untuk urusan dunia. Buah, awas hati-hati ibu nanam mangga. Pohonnya tiba-tiba misalnya bersandar pada ranah tempat orang lain, ke rumah orang. Buahnya kemudian melewati atas pada Anda ke tempat orang lain. Dari buahnya Anda tidak boleh marah, karena dia tumbuh ke lahan orang lain. Itu indah dalam Islam itu. Tapi harus tidak semua bisa dikiaskan, ya cuma buah. Kalau ayam tidak. Ayam tetangga masuk ke rumah Anda. Kalau ini pada bagian dari diri saya. Jadi masalah. Jelas sendiri? Saya mau tuntaskan dulu sebentar ayatnya, setelah itu kita masuk pada kitabnya. Agak panas sedikit ya. Tapi sampai sini, ini dari mana nih Pak?
lobbynya gak berhasil. Gak berhasil. Fokus tadi surat Al-Kafirun. Perhatikan, orang ini disebutkan tak tadi di ayat itu. Siapa? Tidak ada spesifik orang. Kapan kejadiannya? Tidak disebutkan tanggalnya, cuma malam aja. Sekali lagi fokus tafsir yang menyebutkan kalau ada kejadian dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa spesifik orang di kapan kejadiannya, maka itu berpotensi terjadi nanti di berbagai masa yang berbeda dengan tokoh yang berbeda. Jadi kalau sekarang tuh ada dari non-muslim yang ngajak-ngajak, nawarkan kedudukan, nawarkan sesuatu, jangan kaget, dulu juga sudah pernah ada. Cuman sayang mereka itu terlalu kesiangan. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesolehan, kepantian, ketinggalan jauh. Jadi Anda jangan buang-buang waktu untuk mendengarkan itu. Kafide, karena yang free, yang lainnya tidak. Ya. Ada bawa biskuit, ada bawa buku, ada macam-macam misalnya. Ketika dia datang, Anda sudah punya jawaban. Tidak usah lama-lama dipikirin. Ya, tidak usah lama-lama. Ada waktunya untuk bawa untuk saya punya saya. Ini sudah tahu ini. Nah, kesiangan Pak, ini sudah ada 15 tahun yang lalu. Pak, tenang dulu, terlambat katanya. Siapa itu? Ini aja sekarang. Jelas? Tapi ternyata nggak bisa. Besok ya, itu golongan itu. Golongan itu. Mereka tahu kebiasaan. Kalau Muhammad sebelum subuh itu pasti datang ke kamar. Beliau kemudian ibadah sholat, lantas mencium hajar aswad. Nah, yang paling menarik, saat Nabi mencium hajar aswad itu, tiba-tiba datanglah seorang tokoh dari kalangan Quraisy. Ketika akan mencium, dicegah ini. Kata orang ini, Muhammad, saya tidak akan biarkan kau mencium ini sebelum kau usap dulu di kepala kita. Usap aja, pegang aja. Gak usah ibadah, pegang sebagai penghargaan, toleran dengan kita. Ya, aku ya, kan di sini juga ada kan kepercayaan yang harus kamu hargai. Kami nggak minta kamu nyembah seperti tadi malam. Sekarang cuma pegang aja sebagai penghormatan. Toh juga nggak ada apa-apa. Setelah itu silakan bebas kamu cium itu hajar aswad, kamu ibadah, kami berikan kebebasan. Itu hampir saja. Nabi SAW berkata dalam di hatimu, bisa saja saya diingatkan cuma untuk aktif pegang. Setelah itu saya tinggalkan ibadah saya bisa lepas, saya bisa mendakwah sekarang. Tiba-tiba ketika suaranya dalam jiwa ada kemelut seperti itu, turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73 sampai 75. Posisi paling kanan sebelah bawah. Wa in kanu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghairah. Allah, idzan lattakhadhuka halila. Hampir kamu terjebak dengan tipu daya mereka. Yaftinun itu keadaan yang membuat kita nggak sadar takut. Jadi ada situasi Nabi dibuat situasi sedemikian rupa sampai-sampai nggak sadar bahwa yang dilakukan itu memang salah. Salah cuma megang aja, nggak nyembah. Hati-hati ya, hati-hati. Jika ada kata yaftinun, asalnya dari kata fitnah. Fitnah itu asal katanya bukan dulu, tapi sesuatu yang sangat menarik asal katanya. Ini mana Pak? Yang sangat menarik perhatian tanpa sadar kadang-kadang ingin kita ikuti. Fokus. Nah ini kata Al-Quran. Ini ada tawaran yang sangat menarik untukmu. Dan itu gunakan sampai-sampai kamu nggak sadar bahwa itu salah. Bukankah kalau Nabi memegang itu artinya beliau mengakui ada sesuatu yang lain di luar Islam? Ada penghargaan terhadap ketentuan yang seharusnya dilarang oleh Al-Quran. Jelas sih. Kalau Anda sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, jadi cuma Allah aja yang kami sembah. Kalau Anda hargai lagi yang lain dalam konteks mengakuinya, berarti ada keluar dari syahadat dari situ. Ada Tuhan lain yang saya akui selain Allah. Maka dari kita turun ayat mengatakan jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi Muhammad, masya Allah. Ayat selanjutnya 74. Walaula an tabbatnaka, kalau enggak kami kuatkan, kami kuatkan. Laqad kita tarkan ilaihim, hampir kamu bisa mengerjakan ini. Awas hati-hati, kalau tidak kami kuatkan
menggunakan bentuk kami, nahnu untuk ta'zimul nafsi. Kalau di Quran ada kalimat menggunakan kata nahnu, kami, itu berarti peristiwa yang begitu dahsyat. Anda mesti lihat dahsyat. Inna anzalna fi lailatul qadar. Al-qadar disebutkan dengan kata kami, inna, itu menunjukkan peristiwa itu begitu dahsyat, agung. Ada yang bisa di situ. Sebaliknya peristiwa ini kalau terjadi itu begitu dahsyat seperti fatal konsekuensi. Karena itu ayat 75 yang dikatakan dalam Al-Quran, la adaqnahu dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat. Kalau kejadian kami gandakan siksa khusus untukmu di dunia bahkan di alam kubur. Teman-teman sekalian, sekarang fokus ya. Malam-malam berusaha gagal. Pagi-pagi berusaha lagi gagal. Tapi yang paling menarik, usaha pagi ini beda dengan usaha malam. Usaha paginya cuma meminta menghargai saja yang lain dengan menghormati atributnya, bahkan kemudian bisa memegangnya. Dia megang aja nggak boleh, apalagi mengenakannya. Megang aja nggak boleh, apalagi mengenakannya. Itu pasti ada apa dalam jiwanya. Nabi diperintahkan demikian. Apa yang terjadi kemudian? Jika kamu lakukan Muhammad, maka ini yang terjadi. Kami gandakan siksa berkali-kali. Tapi yang paling menarik bagi kita ayat 74-nya, walau dan korban kalaulah tidak kami ingatkan. Teman-teman sekalian, maaf ya, kita tidak bisa menghindari ajakan-ajakan di luar atau menghadirkan sikap toleransi dengan cara yang salah. Yuk kita hormati, kenakan saja kan cuma setahun sekali untuk menghormati orang lain, kepercayaan yang lain. Bukankah kita melanggar bineka tunggal ika? Benar pernyataan Anda, tapi dalam konsep Islam ada sesuatu yang lebih hebat dibandingkan dengan ini. Fokus. Kalau ada yang kemudian seperti itu, maka bahasa Al-Quran benar kami menguatkan. Orang-orang yang hubungannya dengan Allah kuat itu seketika dalam jiwanya pasti akan menyerang. Tapi kalau orang tidak membangun hubungan dengan Allah dengan kuat seperti Nabi membangunnya, maka di sini tidak apa. Ini nggak usah garis bawah. Tolong garis bawahi. Bahasa Al-Quran, kalau tidak kami kuatkan jiwamu itu, Nabi bisa jatuh dalam konteks seperti itu. Tapi karena dia dijaga membangun hubungan dengan Allah dengan kuat, hatinya langsung melarang. Jangan lakukan. Artinya apa? Ini hubungan tingkat keimanan kita. Kalau ada orang-orang yang mudah begitu saja kemudian pakai kenakan, ambil, masuk, jaga, itu menandakan hubungannya dengan Allah tidak kuat. Ada yang salah di situ. Tapi kalau jiwa Anda langsung mengatakan, ini gak benar. Kita cari jalan keluar yang terbaik saja. Saya hormati Anda, tapi tidak harus menggunakan atribut Anda yang kita berjuang sama-sama dalam urusan dunia. Itu menandakan imannya bagus. Nah, dan mohon izinnya, mohon maaf. Ternyata ukuran iman ini beda dengan iman itu. Bahasa Al-Quran ini bahasa Al-Quran. Quran surah 35 ayat 28 sampai 29. Posisi paling kanan sebelah bawah. Bapak Ibu tahu ulama? Halo? Ulama? Siapa itu ulama? Tuh, kan? Siapa ulama? Wah, tuh banyak. Ulama itu ternyata disebut oleh orang penangan kita. Bukan orang yang menghafal Quran dan berbagai pemahamannya, hadis dengan tempatnya dan sebagainya. Bukan. Perhatikan kalimat Quran. Fokus ya. Innana yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah yang disebut ulama itu ukuran pertamanya yang paling takut kepada Allah. Kalimatnya pakai khasyah. Khasyah itu ketakutan yang sangat dalam. Di ulama itu kalau bicara takut kata-katanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau dia memberikan fatwa takut fatwanya berbeda dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan takut pandangannya sekarang tidak Allah sukai. Khasyah ukurannya. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Jika ada orang mengenakan jubah ulama lantas mengatakan ini boleh, itu boleh, mencela sana sini dan sebagainya bisa, maka ada yang salah dalam diri. Itu bukan dalam. Itu bukan dalam. Di sekalipun nanti ada yang memberikan fatwa misalnya, ini boleh begini, ini boleh begitu, nggak apa-apa, ini kan cuma urusan kita aja. Kalau kita yakin itu salah, nggak ada masalah. Itu bukan dalam. Ini bahasa kita bukan bahasa kata. Saya tegas dalam urusan ini. Anda ada perbedaan silakan datang, kita diskusi dengan kalian. Tidak ada yang disebut ulama dalam Islam yang kemudian tidak membangun hubungan rasa takut dengan Allah. Kalau ada orang sembarangan mengeluarkan fatwa termasuk di Indonesia, dia katakan misalnya berbeda dengan isi Al-Quran dan isi kumpulan Nabi SAW, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, dia bukan ulama dan tidak layak dirujukan. Tidak layak dirujukan.
Saya mau tanya sebentar. Kita mau kemana? Halo? Oh, Indonesia. Kapan Indonesia itu adanya? Hari kapan? Halo? Gimana ini? Baik, 17 Agustus 1945. Jadi sebelum 17 Agustus, baiknya 16 Agustus 1945. Indonesia sudah ada belum? Belum ada. 17 Agustus 1945. Indonesia sudah ada? Belum. Jam 10 baru ada. Jam 7 belum ada. Kenapa fokus ya? Belum ada jam 7. Jam 8 belum ada. Jam 9 ada? Jam 10 ada? Belum tentu. 10 kurang 1 detik belum ada Indonesia. Belum ada. Sebelum ada Indonesia, adanya apa? Nusantara. Sekarang coba kita cek. Nusantara saat terbentuk dalam lingkungan di peta bumi itu dihuni oleh penduduk dengan kepercayaan yang beragam. Kita kasih data dulu. Dulu Islam sudah ada di awal-awal abad ke-7 maksudnya. Yang bilang abad ke-13 itu palsu itu palsu, itu dari semua koloni orang Belanda yang memang mencari celah untuk bisa mengembalikan fakta sejarah, mengeluarkan kita dari keyakinan kita. Dia punya misi, yang dia maksudkan perkembangan Islam, bukan awal datangnya Islam. Nanti malam kita bahas lebih dalam lagi dengan Prof. Ahmad Bani. Fokus sebentar ya. Majapahit sudah ada waktu itu. Jangan baca lagi sejarahnya. Awas hati-hati. Majapahit itu baru muncul tahun 1294. Lebih duluan Islam kerajaan di Samudra Pasai 1275. Berapa tahun kita sebenarnya cepat? 19 tahun. Di 19 tahun sebelum ada Majapahit, kerajaan Islam sudah ada. Kata semua orangnya ada di abad 13. Buktinya ada kerajaan Samudra Pasai. Apa mungkin orang Islam datang ke Aceh langsung bikin kerajaan? Mustahil. Ada orang datang ke Bandung langsung bikin kerajaan. Yang di Bandung kerajaan lain. Pasti lebih dulu ada yang datang ke situ. Ada yang datang dulu, ada yang kemudian berasimilasi dulu, ada yang dialog dulu, baru muncul. Ya pernyataan semacam ini, perkembangan semacam ini. Jadi masalah ternyata Islam sudah ada dua. Hindu juga sudah ada kemudian di awal ini. Buddha juga sudah ada. Animisme, dinamisme. Saya sebutkan Islam, Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Ini sudah ada. Silahkan catat ya. Begitu Islam ada di sini. Dalam tingkat ini, damai seterusnya Pak. Silahkan cek. Tidak kita temukan pertentangan-pertentangan yang menghasilkan banjir darah yang terjadi justru saking indahnya Islam itu datang dengan aturan toleransi. Tidak pernah maksa orang untuk masuk Islam. Dibantu orang sekitar. Kemarin kami baru dari Jawa Tengah berkelas. Tempat pertama kali ya saudara-saudari kita yang dari Cina merapat ke Nusantara itu lewat Nasem itu. Ya. Di dekat Pantai Caruban ya, dekat ke arah Kona, pas sujudan ada naik ke atas. Ada yang jaga di situ namanya Pak Abdul Wahid itu. Sampai hari ini. Itu lewatnya ke situ. Pemukimannya di Karangturi sampai sekarang. Teman-teman sekalian, begitu Islam sudah mulai datang di situ, kemudian Masya Allah bergaul dengan orang sekitar, tidak ada paksaan, nyaman mereka membantu orang sekitar sampai mereka berkembang luar biasa. Sampai datang Laksamana Cengho itu bangun yang sesuai di Cirebon, bangun kemudian masjid di Semarang, Sampokong itu yang sekarang menjadi komplek. Masalah masjid itu dibangun oleh Laksamana Cengho, membawa kemudian 62 kapal, 27.000 pasukan kemudian datang. Dinasti Ming itu dia ajak datang. Apa yang dilakukan? Membangun, bukan melangi. Kenapa yang tercipta? Sehingga dari sini, Masya Allah, banyak yang tertarik. Rakyat yang masuk Islam, bahkan di antara raja terkenal di Sunda itu, dari mulai Banten ke Puasoannya, sampai ke Bandung, sampai ke Ciamis, sampai ke pendekatan Cirebon, batas Jawa, namanya Prabu Siliwangi itu. Allah akan jalan-jalan. Tiba-tiba ketika ngecek ke wilayah Karawang, yang dia melihat seorang perempuan sedang baca Quran, parasnya cantik, indah, bahasanya halus dan indah bahasa Quran ini. Namanya Nyai Subanglarang. Ya. Sedang baca Al-Quran belajar di tempat Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu dulu Quran baru pulang dari Mekah. Maka disebut dengan Ummul Qura. Maka penduduk menyebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Qura, Syekh Qura. Belajar dari situ, tiba-tiba tertarik masuk Islam. Masuk Islam itu unik. Ya.
melamar di Subanglarang. Kata dia Subanglarang, perhatikan, ibu kalau misalnya punya anak dilamar oleh seorang presiden, masya Allah, ditolak atau tidak sama sekali? Yang datang itu pemimpin keseluruhan, menyampaikan saya tertarik dengan kamu. Apa kata dia Subanglarang? Anda boleh menikah dengan saya, tapi syaratnya harus masuk Islam. Mau diapakan juga nggak bisa. Perhatikan, perempuan yang keimanannya kuat dalam jiwanya, ahli Quran ini, dia nggak akan tukar agamanya dengan apapun. Sekalipun yang dihadapannya seorang yang punya pengaruh luar biasa. Jika orang-orang sekarang, masya Allah, gitu kan, merasa hebat dengan dirinya, hafal Quran dan sebagainya, tapi sedikit-sedikit berubah fatwanya. Padahal presiden bukan, menteri bukan, ini bukan, datang tiba-tiba mengatakan saya kasih ya Ustaz dari kamu, saya menikah dengan saya yang begini. Terima, gitu kan. Itu sesuatu yang tidak tepat menurut saya. Ada yang salah itu. Masuk Islam, punya anak pertama, lahir tahun 1423, namanya orang Sumsang. Kalau orang dulu itu mesti lebih kenal nama binatang gitu. Lahir Sumsang, sebut orang Sumsang. Ya. Kedua perempuan tahun 1426, namanya Rana Santang. Ya. Yang ketiga tahun 1427, namanya Raja Semenanjung. Masuk Islam tak kemudian. Ya, anaknya masuk Islam, kemudian pergi berangkat ke Mekah, adik kakak, Walang Sumsang dengan Rana Santang. Begitu sampai di Mekah setelah menunaikan haji, ganti nama kemudian Walang Sumsang menjadi Abdullah Iman, Rana Santang menjadi Syarifah Muda ini. Bertemulah di situ kemudian dengan salah seorang anak Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra itu seorang ulama besar, berasal dari Mesir, berdakwah di Nusantara. Punya dua anak, satu namanya Maulana Ishaq, dibawa ke sini. Yang kedua Syarif Abdullah tinggal di Mesir. Maka dilamar oleh Syarif Abdullah lewat kakaknya, disetujui Syarifah Muda ini dibawa langsung ke Mesir, tinggal 20 tahun. Melahirkan seorang anak diberi nama Syarif Hidayatullah. Belajar selama 20 tahun dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari dan sebagainya. Pulang kemudian ke Nusantara bertemu dengan kakeknya yang sedang berada di pegunungan Jati itu. Maka datang ke situ diberikan keluasan wilayah yang kemudian diberi gelar dengan Sunan Gunung Jati. Itu namanya Syarif Hidayatullah. Yang ingin saya sampaikan, anak keduanya Maulana Ishaq berdakwah di Nusantara sampai muncul keturunan-keturunan. Saat berdakwah itulah kemudian kondisi masih rutin. Saat berdakwah itu tiba-tiba datang yang bukan Hindu, bukan Buddha, bukan animisme, bukan Hinduisme. Tahun 1511 Alfonso de Albuquerque datang ke Selat Malaka membawa misi utama, misi suci yang disampaikan oleh Paus Alexander di Vietnam. Disampaikan dengan 3G namanya. Sekarang jaringan sudah 4G ya, dulu 3G sudah ada. Tapi gold, glory, and gospel. Datangin, lihat, saya ditunjukkan di mana toleransi yang pertama kali datang di Nusantara ini, di mana intoleran kemudian datang ke Nusantara ini. Jadi ketika Islam datang, namanya tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini ketika Portugis datang. Makanya dalam sejarah kita silakan cek dari mulai SD, SMP, SMA itu Portugis itu disebut penjajah namanya. Silakan, bukan datang. Pernah nggak ada dalam kitab itu? Ada dalam sejarah Anda dilihat orang Arab penjajah, ada nggak? Nggak ada. Jadi kenapa pada usaha pada orang Arab terjadi ini? Pada aneh menurut saya yang dimasalahkan itu penjajah datang. Kenapa? Memang tujuan itu karena ingin membangun penjajah. Tiba-tiba, dagangan dimonopoli. Orang-orang kemudian pada diatur oleh mereka kalau tidak eksekusi mati, diputus jalur kerja. Jangankan orang Islam, orang-orang Hindu punya dibawa sampai mana-mana yang di India. Datang mereka sini. Asalnya nyasar dulu ke Portugis, nyasar sampai ke India. Kemudian balik lagi ke Portugis, menghayar Ahmad bin Majid seorang navigator Muslim untuk pimpin perjalanan. Ahmad bin Majid nggak ngerti mau dibawa kemana, tapi sampailah kemudian ke Selat Malaka itu. Saya persingkat, ketika dia datang itu karena membawa visi gol, dapatkan beberapa sebanyak-banyak. Belum mencapai ekspansi menjadi gospel, tebarkan ini. Ya. Kembalikan kepada mereka yang tersesat. Ada yang itu, Pak, kita mohon begini. Ada juga ini. Mohon maaf kalau kami kurang benar, tapi ada ini. Nah, di sini kisahnya dimulai. Begitu datang, dia langsung membangun tempat ibadah ini. Dalam bahasa Arab disebut dengan kanisa. Jamaknya kanais. Kanisa. Jamaknya kanais. Ini penting saya tuliskan dulu karena saya akan bicara pada kitab yang akan
Bahasa Latin dikenal dengan igreja. Igreja. Baik itu begitu datang dia bangun igreja. Kalau kita tanya apa itu yang dibangun oleh orang Portugis? Igreja, igreja. Kalau kita kan semakin banyak dibicarakan, biasanya semakin berubah pelafalan sesuai dengan konteks pelafalannya. Igreja, 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 igreja. Oke? Sampai hari ini igreja itu asalnya bukan bahasa Indonesia, itu serapan dari bahasa Latin. Jelas sini. Dan ketika dibangun itu, kemudian mulai ibadah. Ya. Ibadahnya 2 hari setelah umat Islam pergi ke masjid beribadah pekan ini di hari Jumat. Ya. Jumat, Sabtu, kemudian ada Minggu. Adanya apa? Apa? Cuma ketika mereka berangkat di hari Ahad, itu orang bertanya, itu ke gereja ngapain? Gitu kan? Mereka mau ibadah. Siapa Tuhannya? Dalam kepercayaan ini, dulu yang Protestan ini, Katolik ini, jadi Katolik Islam. Jadi kalau ibadah itu tidak harus menyembah Tuhan ini melalui perantara orang suci yang disebut dengan sandal. Ya. Dulu yang dijadikan sebagai wasilah namanya Santo Domingo. Santo Domingo. Kemana di masa Santo Domingo? Tipikal orang kita sampai hari ini gak suka dengan yang panjang-panjang. Saya ada di Tripoli dulu, olahraga, main bola dengan teman-teman. Orang Arab bawa bola namanya Abdul Rahman. Dipanggil oleh sesamanya. Wahai Allah, mana sih ini masih jangan. Jangan menonton sini opor. Orang kita enggak. Man, opor. Masih. Di opor ya. Santo Domingo. Minggu dari sini muncullah hari Minggu. Nah, karena ini membawa misi gospel, mengajarkan ini sekaligus menebarkan ya, ada penyebarnya di sini, datang membawa misi. Ya. Apa yang terjadi? Kemudian mulailah masyarakat diajarkan dia. Tadinya ada tawaran, kasih makanan, kasih macam-macam, kasih obat, kasih penyembuhan. Akhirnya para ulama melihat situasi itu, belajar dari ayat-ayat tadi yang di awal kita bahas, dan disitulah kemudian ulama-ulama kita memberikan fatwa, termasuk Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Hadaratul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Perhatikan fatwanya, halaman ke-14, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, saya bacakan baris pertama sampai dengan baris kelima dulu. Ya. Wa yaqtam bi ta'fi. Ya. Qala fil anwar, kata beliau, saya mengutip pengarang kitab Al-Anwar. Posisinya sebelah kanan paling atas, paragraf pertama baris ketiga, sebelah kiri di pojok. Wa kullu wa yaqtamu bi takfiri kullu qaulin, dan cukup dihukumi ikutan kafir setiap perkataan. Kullu qailin qaulan, setiap orang yang mengatakan bi tabdil ummati, yang menyampaikan pernyataan yang menyesatkan umat. Kata beliau pada saat itu, orang-orang yang menyampaikan pernyataan yang menyesatkan umat dari akidahnya itu dihukumi sebagai takfir, dikafirkan dia. Kafir di sini maksudnya melakukan perbuatan yang kafir dari keluar dari kitab Islam. Yang tadi mana itu kan? Awas. Wa kullu fa'ilin fi'lan, dan setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang nyata terlihat. La yasduru illa min kafir, yang perbuatan ini tidak bersumber dikerjakan kecuali dari kafir. Kalau kafir itu orang yang perbuatannya dari non-muslim. Diberi contoh, kasujudi salib, seperti mengakui adanya salib, sudah ada simbol mekanik. Karena ketika mereka datang biasanya di perairan itu sudah bangun, ya, satu menara dikasih salib di atas itu bikin gereja. Nah, orang yang betul mengakui itu, ya kata Syekh Hasan Asy'ari, itu sudah bermasalah, ini sudah maksiat besar juga. Yang paling menarik kalimat selanjutnya, awil mashyi ilal kanis, atau dia ikut-ikutan jalan. Kanis jalan dari kanis sampai di gereja. Jadi kalau orang lain mau ibadah, biarin aja kata beliau. Tapi kalau yang ikutan ini orang lain, katanya muslim kok ikut-ikutan. Dan beliau tidak menyebutkan ikutan itu apa. Kata beliau, awil mashyi ilal kanis ma'a ahliha, atau datang ke kanisa, ke gereja bersama orang lain mau ibadah, tapi orang ini tidak jelas mau ngapain. Itu sudah salah, kata beliau. Kenapa fatwa ini muncul? Karena sudah ada dari sejak dulu. Yang paling menarik, bizana diriha wa ghairiha, atau mengenakan atribut-atributnya. Jadi dulu fatwa ini sudah ada dari ulama kita. Fatwa ini dibangun bukan ingin mengecilkan agama lain, bukan, tapi toleran dengan ibadah agama saudara kita. Jadi kalau mereka mau ibadah, supaya mereka tenang dan mikirin kita, biarin aja dan jangan diganggu. Tapi juga kata
Kesimpulannya tidak ada di antara kita kemudian yang masih bisa menerima hal seperti itu, berarti dia pernah membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata para ulama, dia melakukan maksiat yang besar, harus bertobat dengan segala apa yang dilakukannya, karena itu dikonsekuensi serius ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tujuan yang dibangun bukan ingin mengecilkan orang lain, tidak, termasuk melecehkan orang lain. Kita ada aturan di Islam, tidak boleh mencela orang lain, agama orang lain, tapi kita hormati mereka dalam konteks penghormatan yang dibenarkan. Biarkan dengan agamanya dan jangan ikut-ikutan, termasuk juga sampaikan tidak perlu mengurusi ritual ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jelas sih? Kalau sudah jelas, saya kira itu yang saya cukupkan untuk kajian ini. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Dan selanjutnya ada waktu 10-15 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Kalau tidak, saya bisa sampaikan. Silakan. Ada yang sudah masuk juga. Teman-teman sekalian, sebetulnya itu sederhana ya. Sederhana sebetulnya. Proses ibadah itu kan diatur. Pemerintahan kita juga memiliki aturan aturan. Segala hal yang terkait dengan ibadah yang dikerjakan diatur bahkan oleh SKP 27. Jika memang ibadah yang dikerjakan terkait dengan praktek-praktek ritual yang memang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan di tempat ibadahnya, dalam konteks ini masih ada tempat ibadahnya yang bisa dikerjakan, maka tempat ibadahnya dirugikan. Dan mohon maaf, selain agama Islam, tidak ada sejarah yang kemudian kepercayaan lain bisa ibadah di tempat selain di tempat ibadah. Bisa. Kalau kita kan setiap tempat masjid, tempat sholat. Ini kalau misalnya ada masjid seperti bangunan ini pun, Anda bisa sholat di lapangan. Bisa sholat di jalan yang suci, tempat yang baik, sepanjang bukan tempat yang kotor. Tapi praktek di dalam lain, nggak ada ibadah mereka jatuh. Teman-teman kita misalnya, ya, dalam konteks teman kehidupan masyarakat, kita teman tidak kan? Teman-teman, saudara-saudara di kalangan Kristen, itu ibadah dia di gereja. Ada tempatnya, yang nggak ada tempat sembarangan. Kemudian Hindu ada di tempat, Buddha juga ada tempatnya. Dia ada tempat ibadah. Ya karena itu tidak bisa sembarangan. Itu untuk simbol aja, kalau semacam sekali itu simbol. Jadi kalau ingin ibadah yang dibenarkan ada tempat ibadahnya. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian di komunitas yang banyak muslimnya ada juga yang menyelenggarakan dan sebagainya, sederhana bukan dikembalikan kepada aturan kewenangan pemerintahan di setempat. Kalau memang diatur perjanjiannya di komunitas itu bisa di masyarakatnya, oh ini diperkenalkan, silakan ada tempatnya. Tapi kalau ada aturan jelas mengatakan bagi yang mayoritas misalnya karena dibenarkan silakan. Tapi bagi yang minoritas dan dekat dengan tempat ibadahnya silakan arahkan ke tempat ibadah yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian jadi kesepakatan maka itu diperkenalkan dan tidak ada misi yang lainnya, hanya memang tuntutan itu mesti dikerjakan, kita juga bisa melarang. Kalau itu jadi kesepakatan maka dalam kesempatan tidak boleh dilakukan. Ini sebenarnya. Sebentar, saya jawab ini. Ustaz, bagaimana cara kita menghafal ilmu agama ini yang begitu luas? Salah satunya seperti agama itu bukan untuk dihafal ya. Agama itu untuk dipahami, diamalkan. Kalau Anda cuma menghafal saja, jangan kenal dalam Islam, non muslim pun bisa menghafal. Saya bikin poin, kalau ada pertemuan antara tokoh agama, itu kita misalnya kemudian ada undangan, itu masalah untuk non muslim, apalagi Quran, pendeta atau teman ada. Jadi begitu bicara ayat itu, oh ya, saya tahu di Quran ada surah sekian, dia bisa baca kan? Ya. Karena itu kita pun belajar, kita pahami juga Injil dia macam-macam dia dan sebagainya, untuk diskusi apa yang dibutuhkan pada saat itu. Tapi poinnya adalah kalau cuma menghafal itu apa? Tujuannya bukan itu. Termasuk semua di sini, semua di sini. Anda yang sedang menghafal Quran, anak-anak yang sedang menghafal Quran, tujuan menghafal Quran pertama kali itu bukan jadi hafid. Awas ingat, bukan jadi hafid, tapi untuk mudah memahami isi Al-Quran sehingga bisa dibawa kemanapun dan mengamalkannya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Perhatikan kalimat Qurannya bagaimana menghafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana
fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dihafalkan. Tapi kalimat ingat itu menggunakan kata zikir. Zikir itu tidak ada maknanya dalam bahasa Arab kecuali menghadirkan yang diingat untuk dipraktikkan. Jadi menghafal Quran yang baik itu bukan banyak hafalannya, yaitu orang yang setelah menghafal ayatnya, dia bisa menjadikan ayat itu sebagai pedoman hidup yang dia praktikkan. Contoh, dia hafal ayat tentang fungsi mata misalnya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman supaya dia menjaga pandangannya, yang baik lihat, yang tidak palingkan. Nah, ayat ini ketika dihafalkan terbawa dalam hati. Jadi begitu melihat sesuatu dijaga oleh ayat ini. Baik lihat, tidak dia palingkan. Bisa lisannya dia hafal, wailul lil mukadzidzin, celaka bagi para pendusta. Saat ada orang masih kemudian ada berdusta, dia tidak lisannya. Ayat itu tidak yang disebut dengan penghafal Quran. Zikr namanya. Bukan hafid. Hafid itu asalnya penghafal hadis. Orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya disebut dengan hafid. Cuma karena kemudian tadi orang-orang penghafal Quran orientasinya untuk hafal, maka disebut menjadi hafid Quran. Seorang ini pernah bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana cara mencucuk saya supaya jadi hafid Quran? Saya bilang gampang, namanya aja hafid Quran. Begitu dipanggil hafid Quran, sini, itu paling gampang. Baik. Nah, jadi poinnya, kalau ingin Anda dekat dengan aturan agama, mudah untuk mendapatkan sesuatu, cara paling cepat dekati Allah. Cuma dua terus, tingkatkan ibadah, takwa, jauhi maksiat. Itu yang paling gampang dilakukan. Itu janji Allah di Quran surah 75 ayat 16 sampai 18, posisi paling kanan sejauh. Teman-teman sekalian, Nabi dulu menghafal Quran, saking ingin cepatnya, saking ingin hafalnya cepat, itu cepat-cepat mengucapkannya. Saking ingin cepat hafal, cepat mengucapkannya. Ini penyakit penghafal Quran begini. Begitu ingin cepat hafal, balik ke kita orang yang mengucapkan dan tidak ingin segera hafal, turun ayat. Perhatikan kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Muhammad, jangan kau tergesa-gesa mengucapkan kalimat untuk segera menghafalkannya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami menanamkan Quran dalam jiwamu dan kami bacakan Quran di jiwamu. Kalimat itu menggunakan kami sekali lagi bangun hubungan baik dengan Allah. Anda bangun hubungan baik dengan Allah, seketika Allah akan memberikan apa yang tidak ingin, bahkan Anda usahakan. Dulu saya punya adik kelas belajar di samping juga di Bekasi juga ikut belajar. Ya. Termasuk ada juga beberapa yang lain di poli ya, sebagai tutor. Itu Masya Allah. Orang menghafal Quran 2 tahun, 3 tahun, Bapak Ibu sekalian. Orang ini 20 hari dari nol. Ada yang 27 hari. Ada bahkan saya pernah dengar kisah ibu dengan anak mau menghafal Quran program 30 hari. Berangkat. Ibunya menghafal, dia jadi hafid. Anaknya mengikutan aja. Terserah Allah berikan dari nol. Begitu datang. Setelah 30 hari ibunya nggak hafal Quran secara penuh, anaknya dalam 27 hari hafal Quran 30 juz. Itu bagi penghafal Quran biasa. Begitu Anda menghafal karena Allah terserah, mau dikasih 30 alhamdulillah, dikasih 15 alhamdulillah, dikasih juznya aja juga alhamdulillah, daripada nggak sama sekali duit. Poinnya amalkan, amalkan. Jadi mana hafal Quran sulit mengamalkan atau tidak hafal Quran bisa mengamalkan? Ini yang ketiga, hafal Quran bisa mengamalkan. Bagaimana sikap kita jika ada masjid yang dibangun oleh orang muslim dan dikelola oleh mereka? Bagaimana sikap kita? Pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi begini? Itu sebetulnya pertanyaan sesungguhnya. Bukan sikap kita, bagaimana Anda bisa menjadikan kok tiba-tiba ada rumah ibadah dibangun oleh orang muslim? Itu aneh menurut saya. Aneh. Bagaimana orang bisa membangun ibadah rumah Allah yang tidak memuliakan Allah? Aneh. Ya, dulu orang munafik juga bikin masjid namanya Firman. Ya, Husain, maaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafiknya luar biasa. Luar biasa. Itu kalau sholat, Pak, sakti di belakang Nabi langsung. Persis di belakang Nabi. Tapi kalau keluar dari sholat itu Muhammad cuma cari hadiah, pecah belah kita ya. Dia punya masjid, kita juga bikin masjid. Masya Allah. Tapi Nabi kurang apa lagi? Tolerannya luar biasa, digauli dalam kehidupan, masih bersikap baik. Bahkan maaf ya, saat sakit pun itu oleh Nabi diberikan obat. Karena ini Abdullah juga ini berikan kepada dia. Begitu disampaikan siapa yang Muhammad cari perhatiannya, jadi udah itu dilempar oleh dia. Tapi Masya Allah dalam keadaan sekarat ini masih dijemput oleh
dengan sahabat-sahabat yang dalam dan fakta pada yang lain. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, karena yang nengok Nabi dan sahabat yang lain, dia masih ingin merasa dihormati, diagungkan. Dia masih berdoa, perkenankan saya wafat dalam keadaan mengenakan juga kebaikan. Jadi meninggalnya masih pengen ingin dilihat orang bukan? Ya Rasulullah, kalau boleh nggak saya kenakan juga supaya saya meninggal dalam keadaan mengenakan juga Rasulullah. Umar bin Khattab setinggal ketat ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya memisahkan kepada di badan Nabi. Jadi masih saya perhatian di doakan manusia anaknya begitu, di depan cari keahlian. Kata Nabi, la ya Allah, juga. Jangan ya Allah, ini cuma pakaian aja. Iman, kalimat Nabi ini menunjukkan bahwa segala yang melekat pada Nabi tidak perlu diputuskan. Karena tugas kita pada risalahnya, bukan pada yang melekat pada beliau. Sekalipun kita hormati, tapi jangan diputuskan. Awas hati-hati. Karena Nabi tidak apa, cuma juga saja. Orang ini maaf mengenakan pakaian Nabi, tapi dicap sebagai orang munafik di muka bumi. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu menyulitkan, matinya sangat kolot. Nah, tapi ketika dia kemudian mengatakan, Muhammad, cuma cerita hati kita mau mencintai, namanya jiwa. Dia mau bilang, ternyata masjid digunakan bukan untuk ibadah, tapi hanya digunakan untuk perbuatan makan. Karena ini sekarang kata-kata kalian berjanji. Sudah mau itu dikerjakan, apa yang dia kerjakan di pengeluaran? Dengan cara yang frontal, langsung turun wahyu, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada bangunan disebut atas nama Allah tapi isinya bukan. Awas makan itu tidak hanya bisa langsung, bisa dengan cara yang halus, tiba-tiba dibangun, mengarahkan macam-macam. Kata Allah disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, itu tidak tepat. Diperintahkan untuk dihancurkan, hancurkan. Jika ada yang seperti itu, jangan dibangunkan, jangan dibangunkan. Seharusnya demikian. Kalau tidak ada dialihfungsikan dulu, maksudnya dialihfungsikan. Sudah orang Islam yang pegang, orang Islam yang atur bagaimana bisa ada mau diatur muslim, atau orang sholatnya, atau macam-macamnya. Ya, dia kan tidak paham tentang fungsi itu. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Dan tidak boleh berada di dalamnya. Bagaimana bisa mengatur? Gak bisa masuk ke dalamnya, gak bisa melihatnya, gak bisa memetakan ibadahnya. Karena itu yang paling tepat adalah dilakukan. Coba Anda kemudian kelola kembali sehingga yang mengulangi orang Islam yang punya kewenangan dengan baik. Dan itu ditempuh dengan jalan terbaik. Quran surat 16 ayat 125. Untuk ila sabili rabbika. Nah, dan kalau misalnya kalian tidak memusuhi, doakan masuk Islam. Tapi kalau kelihatan mencari celah saja seperti makan Abdullah bin Ubay bin Salul, nggak boleh dilakukan. Kalau kelihatan itu modus, hanya ingin mengambil sesuatu yang ingin diharapkan saja. Jelas sih. Bagaimana hukum turut nazilah bagi akhwat yang sholat sendirian? Boleh. Karena asal turut nazilah itu adalah sendirian. Sendirian di Quran surah ketiga ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan di pertengahan bawah sedikit. Ketika ada sahabat-sahabat muslim kemudian diminta untuk pergi ke rumahnya untuk berdakwah, tiba-tiba dibunuh di sana. Tapi kemudian dalam sholat yang kemudian beliau bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah supaya mereka diberikan hukuman yang setimpal. Allahumma a'afir, Allahumma a'afir kepada bulan disebutkan. Turunlah kemudian ayat dari salat yang menjelaskan syai'un, atau yatuba alaihi wa yu'adhibuhum bainahum zalimun. Muhammad kamu tidak berhak menentukan si bulan masuk neraka atau surga, menghukum mereka atau memberikan hidayah. Allah yang punya berhak menentukan. Maka dibawalah kemudian doa oleh Nabi dengan doa kebaikan. Allahumma hdina fiman hadayt, wa afina fiman afait dan seterusnya. Nabi tidak mempraktikkan itu lagi, tapi meminta kemudian sahabatnya, termasuk cucunya Hasan dan Husain dan sahabatnya yang Mu'la, sahabatnya untuk bisa membacakan doa-doa ini. Maka kemudian dipopulerkan terutama dalam doa-doa di qunut nazilah, khususnya saat dalam salat-salat witir. Itu silakan. Ya, mau berjamaah itu lebih bagus. Ya. Kalau sendirian itu boleh disampaikan. Ustaz, bolehkah kita berteman dengan orang-orang munafik dan kafir? Kalau dalam artian teman dekat, tidak. Tapi kalau dalam artian teman yang hanya bisa kita lakukan, tidak bisa kita tolak, kita bergaul. Seperti Nabi bergaul dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti Nabi bergaul dengan orang-orang kafir sebelumnya. Kemudian kita coba perbaiki dengan dakwah kita. Tapi kalau jadikan teman dekat, tempat curhat, tempat macam-macam, itu tidak. Jangan jadikan sebagai teman yang bisa mengembalikan keburukan kepada Anda. Itu jelas banyak dalil. Ya, banyak dalil. Di antaranya Quran surah akhir 4 An-Nisa ayat 140, posisi paling tinggi sebelah bawah.
Ustaz, saya melihat dan membaca berita bahwa gereja-gereja di Palestina menggunakan adat karena adat dilarang oleh Islam. Bagaimana menurut Ustaz? Tadi, ya kalau kemudian itu dikumandangkan di tempat-tempat di gereja-gereja, pertanyaannya, kenapa itu bisa tidak dikumandangkan? Ya, kenapa yang mengumandangkan siapa itu? Ya, yang mengumandangkan siapa? Ya, kalau mengumandangkan orang Islam tidak harus tempat ibadah non-Muslim. Kumandangkan di tempat-tempat yang tidak ada non-Muslim. Silakan di jalan kumandangkan, misalnya kan di lapangan kumandangkan, tidak harus masuk ke tempat non-Muslim kumandangkan adat bersabar. Tidak naik ke atap rumah kita kumandangkan, gak ada masalah di situ. Sekarang tanyakan dulu siapa yang mengumandangkan adat di sini. Ya. Kalau non-Muslim misalnya, boleh nggak non-Muslim mengumandangkan adat? Halo? Kalau mau boleh-boleh aja, cuma nggak ada nilainya. Ya, masuk Islam aja dulu kan. Ya. Tapi kalau dia mau adat, dia jangan dicegah. Ya, kamu jangan adat, kamu kan non-Muslim. Biarin aja kalau mau adat. Cuma nggak ada nilainya gitu kan. Nggak ada nilainya. Dan kita doakan semoga bisa jadi masuk Islam. Ya, semoga masuk Islam. Sekiranya terakhir ya. Ustaz, awal dakwah Rasul yang mengajak masuk Islam kepada kaum lain yang sudah memiliki keyakinan, apakah hal tersebut termasuk kepada intoleran atau toleran? Anda harus bedakan antara dakwah dan toleran. Tolong bedakan. Dakwah itu terbuka, mengajak kepada kebaikan itu terbuka. Kalau Anda menghukumi bahwa mengajak kepada kebaikan itu tidak toleran, wah makanya Anda pemerintah kita itu repot. Mengajak untuk membangun, terserah saya dong, Anda tidak toleran kalau masa saya membangun. Masih keluar, maksa-maksa masalah daerah, Anda tidak toleran kalau mengajak saya. Lantas bagaimana pemerintah bisa bekerja? Jadi kalau dakwah itu terbuka, Nabi itu ketika menyampaikan risalah Islam, beliau tidak memaksa, cuma menyampaikan ini loh, saya mendapatkan risalah begini, keadaannya begini. Kalau mau masuk silakan, tidak juga apa-apa. Itu toleransi paling tinggi. Awas, beliau nggak maksa orang. Bahkan dilarang oleh Tuhan. Muhammad adzakir, innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaytir. Muhammad tugasmu hanya mengingatkan tentang bukan maksa orang. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Nabi itu cuma mendapatkan wahyu, setelah itu Nabi dengan teman-temannya, saya ada dapat seperti ini. Gambarannya begini. Disampaikan oleh beliau. Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam. Yang salah itu, kalau kamu tidak masuk, saya eksekusi. Kalau kamu tidak berubah keyakinan, saya kasih dosis obat yang tidak benar untuk kamu. Saya tidak lanjutkan lagi obat. Kalau kamu tidak masuk Islam, bantuan masuk agama ini tidak akan ada bantuan kepada kamu. Itu yang kita mana? Jadi bedakan konteks berbagi kebaikan dengan konteks toleransi dan intoleransi dalam konteks ini. Jelas ke sini? Masih ada apa? Ini yang belum masuk ini. Semua ini panjang sekali, saya baca sebagian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 2 di saya berikutnya. Ustaz, baik. Anda bekerja di pemerintahan. Titik lagi. Sebagai pelayan masyarakat, seringkali mengakomodir kebutuhan masyarakat tidak hanya umat muslim, namun juga umat muslim seperti permohonan bantuan pembangunan tempat ibadah yang apakah itu berdosa? Baik, kalau sifatnya kebutuhan masyarakat, seperti bisa jualan makanan, minuman, sendal, kebutuhan umum, itu tidak ada masalah. Karena zaman Nabi itu perdagangan sudah biasa terjadi. Ya silakan nanti beli sendal dari siapa? Kan orang muslim juga yang jualan. Itu biasa saja, termasuk akadnya akan menggunakan akad yang benar. Jadi awas ya, suka ada yang telah berpikir gitu ya, mengkiaskan sesuatu dengan cara yang tidak tepat. Ayo bikin syariat Islam, ngapain kamu pakai Facebook, ngapain kamu pakai ini, pesawat itu yang punya siapa, pilotnya siapa? Aduh, Anda nggak nyambung. Kalau urusan dunia kita sama-sama berbagi, nggak ada masalah di situ. Yang Anda bikin sari roti, kami bikin syariat roti, ada masalah. Silakan roti yang Anda makan bisa mana gitu kan? Selesai. Sampai ada yang bikin roti Al-Ma'idah sekarang. Itu sekarang. Jangan terlalu jauh-jauh juga ya, teman-teman sekalian. Jadi fokusnya kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah digunakan untuk kepentingan ibadah, ya, jualan kopinya bukluk yang agak aneh, gitu kan, dipakai dengan orang lain, itu nggak usah. Tapi kalau ada jualan yang sifatnya umum yang tidak bisa Anda menolak, bahan macam-macam, kan Anda tidak bisa wawancara dulu. Beli semen Pak,
untuk apa itu? Kalau untuk pembangunan agama, saya nggak bisa. Nggak bisa begitu, harus listriknya sama aja. Urusan dia menggunakan untuk apa itu perkara yang lain. Tapi kalau anda khusus spesifik menjual kebutuhan seperti itu dia nggak boleh. Nggak boleh. Mau dia nih, Desember, umur masih tanggal 24 jualan pohonnya pohon khusus misalnya kan, ini nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sifatnya silakan, nggak ada masalah sih. Jelas sih? Cukup. Dan saya harus segera bergerak ke pokok ini ya. Jadi dibuatnya sudah ada di sana. Jadi barangkali kita cukupkan dulu untuk orang kita. Pertama, teman-teman sekalian dan teman saya di rumah di mana yang berada. Saya mohon maaf kalau dalam kajian hari ini, memang karena kita membahas akidah, saya tidak punya pilihan kecuali tegas. Karena saya mengatakan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, akidah itu toleransi terbesarnya adalah zero tolerance, supaya masing-masing nyaman dalam beribadah. Dimaafkan saya kalau dalam kata-kata yang disampaikan tadi banyak kekerasan yang saya sampaikan. Kalau tidak sepakat silakan mengajukan penolakan. Tidak harus celah ya, tapi ajukan argumentasi yang jelas dengan semuanya yang terang. Kita berdiskusi dengan penuh kehangatan kembali dari sini. Yang kedua, bila dalam pernyataan kami menyebut ya ajaran tertentu dengan tempat ibadah tertentu itu fakta sejarah yang diungkapkan, tidak untuk mengecilkan keadaan-keadaan yang tampak sekarang. Jadi kalau keberatan itu silakan ya anda hadirkan lagi fakta sejarah dengan hal-hal yang telah mungkin bisa kita ungkap dan itu akan lebih elegan untuk kita bahas ya. Dan tolong jangan mempermainkan fakta sejarah juga tidak lain ya. Nanti malam kita akan bahas dengan Profesor Ahmad Sosoknya Negara di Masjid Al-Mujahid di Indonesia. Ya waktu di Pak Negeri sampai dengan Pak Aisyah Insya. Nanti kita akan coba gali sedalam mungkin tentang apa yang belum kita dapat dari sebelumnya dan ternyata itu yang sekarang menjadi berbeda. Itu yang sekarang menjadi berbeda. Kami cukupkan dulu nanti sore ini di Masjid Al-Mujahid dan besok subuh terakhir kita ada di Kota Baru ya untuk subuh live dan sana dan masih bersama dengan Al-Mujahid dan Al-Mujahid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha